kesempatan yang kedua ini saya akan menyampaikan dengan tata cara sholat. Nah, sebagaimana juga tata cara wudhu, sholat ini sebenarnya pembahasannya adalah sangat panjang. Jadi sholat itu adalah pembahasan yang sangat panjang, dan ibadah sholat ini termasuk ibadah yang paling agung dari semua ibadah-ibadah yang lain. Kalau kita ingin berbicara sholat secara sempurna, ya tentunya adalah yang pertama kita akan berbicara mulai dari pengertian dari sholat, kemudian dalil pensyariatan sholat, kemudian keutamaan sholat, apa hukum orang yang meninggalkan sholat, kemudian syarat-syarat sholat, kemudian tata cara sholat, kemudian rukun-rukun sholat, wajib-wajib sholat, apa saja yang dibolehkan ketika sedang sholat, apa saja yang tidak dibolehkan ketika sedang sholat, apa saja pembatal-pembatal sholat, ya kan? Kemudian apa sholat-sholat yang wajib, sholat-sholat yang sunnah, ya kan? Ini pembahasan yang sangat panjang berkaitan dengan sholat. Demikian juga karena waktu yang sangat terbatas, maka saya hanya menyampaikan berkaitan dengan tata cara sholat saja. Sebelum kita memulai tata cara sholat, sebagaimana yang saya sampaikan, mulai dari pengertian. Jadi sholat secara bahasa itu artinya doa. Jadi ini adalah secara bahasa. Sholat itu adalah doa, seperti firman Allah, inna sholata kanat inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Di sini inna Allah wa malaikatahu yusholluna, di sini sholat di sini maknanya adalah secara bahasa. Bukan berarti Allah dan malaikatnya itu sholat kepada Nabi, tidak. Itu sholat di sini maknanya adalah doa, artinya mendoakan kesejahteraan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga Nabi SAW, idza du'iya ahadukum ila ta'ami falyusalli. Kalau kalian diundang untuk makan, maka falyusalli. Bukan artinya kalau kalian diundang makan kemudian sholat, tidak. Itu sholat yang dimasukkan di sini adalah secara bahasa, yaitu maknanya adalah doakan. Kalau kalian diundang makan, maka doakan kepada yang mengundang kalian keberkahan dari makanan yang telah diberikan atau undangan yang telah diberikan. Adapun itu secara bahasa. Adapun secara istilah, sholat itu adalah satu bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu pengertian dari sholat. Ada juga yang mengartikan sholat itu adalah satu bentuk peribadatan kepada Allah dengan tata cara tertentu, dengan syarat-syarat tertentu pula. Tapi ini juga adalah pengertian. Kemudian adapun dalil pensyariatan sholat, dalil yang pertama dalil dari Al-Quran, dalil yang kedua dari Sunnah, dan ketiga adalah ijma'. Adapun dalil dari Al-Quran adalah semua kalimat tentang sholat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah wa atuz zakat. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Aqimus sholata innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Semua kalimat-kalimat yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu maknanya adalah sholat secara kebanyakan itu disebutkan secara istilah. Kemudian itu dalil dari Al-Quran. Adapun dalil dari Sunnah juga banyak sekali berkaitan dengan sebagaimana yang kita sebutkan dalam bab al-wudu. Hadits dari Abu Hurairah, la yaqbalullahu salata ahadikum. Jadi Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian. Nah, salat di sini juga adalah demikian juga hadits yang lain dan banyak, termasuk hadits dari Abu Hurairah berkaitan dengan tata cara sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga tentunya ijma' ulama, sholat ini adalah termasuk perkara yang sangat yang disyariatkan, bahkan termasuk min arkanil Islam, termasuk dari rukun-rukun Islam yang 5. Adapun
Yang berikutnya kita langsung aja berkaitan dengan tata cara sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena waktu yang sangat singkat, saya akan menjelaskan secara singkat saja. Yang pertama, sebelum kita mengerjakan sholat itu adalah harus ada niat dulu. Jadi niat, dan niat ini adalah termasuk syarat. Syarat sahnya satu ibadah itu adalah dengan niat. Jadi karena salah satu syaratnya sholat itu adalah niat. Dan niat itu sebagaimana yang kita sebutkan adalah bukan diucapkan dengan lisan, tapi di dalam hati. Adalah diucapkan, adalah letaknya di dalam hati. Jadi keinginan kita mengerjakan sholat itu sudah dikatakan niat. Maka tidak perlu kita melafadzkan niat itu ketika sedang sholat, usolli sholat adzuhri arba rakaatin imaman atau ma'muman mustaqbilal qiblah qadaan atau adaan lillahi ta'ala. Itu sama sekali tidak ada tuntunan, tidak ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, juga tidak ada tuntunan dari para ulama. Maka jadi niat itu adalah cukup kita itu adalah perbuatan hati. Kemudian setelah itu yang kedua adalah berdiri. Berdiri adalah termasuk rukun bagi yang mampu tentunya. Bagi yang mampu. Kalau yang tidak mampu ya silahkan dia sesuai dengan kemampuannya. Tidak bisa berdiri ya dengan duduk. Kalau tidak bisa duduk ya dengan cara berbaring. Nah, ketika berdiri ini hendaknya dia dekat dengan sutra. Dengan berdiri dekat dengan sutra. Sutra itu adalah yang menghalangi antara orang yang sholat dengan orang yang lewat. Jadi itu namanya sutra. Dan sutra ini juga adapun hukum sutra itu sendiri adalah pembahasan tersendiri berkaitan dengan sutra. Yang jelas berdiri dengan dekat dengan sutra itu adalah termasuk sunnah. Kemudian setelah itu adalah mengucapkan takbir Allahu Akbar. Jadi mengucapkan takbir Allahu Akbar namanya takbiratul ihram. Jadi kita mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar yaitu dengan tata cara telapak tangan semuanya menghadap ke arah kiblat, jari jemari tangan semuanya ke atas. Jadi tidak boleh begini, tidak boleh juga begini. Jadi tidak boleh juga begini, tidak boleh juga begini, adalah semua jari jemari tangan adalah menghadap ke atas dan telapak tangan menghadap ke arah kiblat. Dan mengangkat tangan itu adalah sejajar dengan pundak atau sejajar dengan telinga. Jadi Allahu Akbar. Jadi tangan itu sejajar dengan pundak atau sejajar dengan telinga. Dan tidak ada syariatnya misalnya tangan di atas kepala atau misalnya di atas dadanya. Allahu Akbar di atas dada juga tidak ada tuntunan. Yang ada riwayat itu adalah sampai sejajar dengan pundak atau sejajar dengan daun telinganya. Kemudian setelah itu adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Jadi meletakkan telapak tangan kanan diletakkan di atas punggung tangan kiri, atau ini tata cara yang pertama, atau dengan cara ibu jari dengan jari telunjuk, ibu jari dengan jari telunjuk atau ibu jari dengan jari kelingking. Ini adalah tata cara, dan meletakkan di atas dada. Walaupun nanti ada perselisihan, ada yang mengatakan di atas perut, di atas dada, ya kan. Dan ingat di atas dada itu dari tulang rusuk bawah sampai tulang rusuk atas, ya kan. Dan tidak berlebihan, tidak ada sebenarnya syariatnya mencekik sampai lehernya, diletakkan di atas lehernya, itu nggak ada sama sekali, ya kan. Ada orang yang berlebih-lebihan mengatakan bahwa orang-orang salaf itu kalau sholat itu sampai mencekik lehernya. Itu adalah tuduhan yang tidak punya dasar sama sekali. Yang namanya dada itu adalah dari tulang rusuk sampai tulang rusuk. Jadi dia meletakkan di sini atau di sini atau di sini, itu namanya masih dada. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian setelah itu adalah apa? Setelah itu meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya di atas dadanya. Kemudian yang berikutnya adalah setelah itu, pandangan mata ini tetap kita adalah ke lantai. Pandangan mata ketika sedang sholat itu adalah di lantai.
Ingat, pandangan mata ketika sedang sholat itu cuma ada 5. Ada 5. Yang pertama adalah ketika kita di hadapan Ka'bah, ya kita pandangan mata kita itu ke arah Ka'bah. Kemudian yang kedua, pandangan mata itu diarahkan adalah ke lantai ketika kita sedang tidak di hadapan Ka'bah. Ketika tidak sedang di hadapan Ka'bah, ya kita melihatnya ke tempat sujud. Nah, Nabi SAW mengatakan falyanzur ila maudhi sujudi. Jadi lihatlah ke tempat sujudnya. Kemudian yang ketiga, pandangan mata itu adalah ke jari telunjuk ketika tahiyat. Tahiyat awal maupun tahiyat akhir adalah jari telunjuk pandangan mata. Kemudian pandangan mata yang keempat adalah ke imam. Adalah melihat kepada imam. Jadi kalau misalnya imam melihat kepada imam, imamnya ruku dia ikut ruku, imamnya sujud dia ikut sujud, adalah melihat kepada imam. Dan yang kelima, pandangan mata itu adalah ke arah kaki ketika sedang ruku. Jadi ketika sedang ruku, jadi pandangan mata itu adalah ke arah kaki. Jadi bukan melihat kepada imam, bukan tengok kanan kiri dan sebagainya. Kemudian setelah itu adalah membaca doa iftitah. Kemudian membaca doa iftitah. Doa iftitah ini banyak sekali. Nah, yang kita ambil salah satunya saja. Ambil salah satunya. Banyak doa iftitah yang diajarkan oleh Nabi SAW, tapi kita cukup mengerjakan satu saja. Jadi tidak ada tuntunannya, tidak ada syariatnya. Dalam satu sholat itu kita membaca doa iftitah itu sampai 10 atau 5 yang kita baca. Cukup kita satu saja yang kita ambil, ya, doa iftitah. Apakah kita membacanya doa Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib ila akhirih, atau kita mengucapkan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, atau kita membaca doa iftitah yang lain subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk, atau kita mengatakan wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifa wa ma'ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu ila akhirih. Atau kita mengucapkan doa iftitah yang lain, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimul ghaibi wasyahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ila akhirih. Ini adalah macam-macam doa iftitah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka cukup kita mengerjakan salah satu saja. Dan tentunya yang utama, kalau kita bisa mengerjakan sholat ini dengan doa iftitah ini, sholat ini dengan doa iftitah ini, tentunya itu adalah lebih sempurna. Kenapa? Karena kita menghafalkan semua doa yang diajarkan oleh Nabi. Jadi jangan kita hanya satu doa iftitah saja yang itu kita baca sampai kita mati. Misalnya Allahumma ba'id baini, sampai kita mati cuma doa iftitah itu yang kita hafal. Ya kita katakan itu betul dan itu sah sholatnya, ya kan? Tapi kita katakan masih ada sunnah-sunnah doa iftitah yang lain yang hendaknya kita kerjakan. Artinya jangan sampai kita meremehkan doa-doa iftitah yang lain yang juga diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah membaca doa iftitah adalah membaca ta'awudz, yaitu kita membaca ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau a'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim. Setelah itu mengucapkan adapun ta'awudz memang ada juga khilaf di antara para ulama, apakah kita membaca setiap kali membaca Al-Qur'an membaca ta'awudz atau membaca ta'awudz itu hanya yang pertama saja. Di rakaat yang pertama dan rakaat yang selanjutnya 2 dan 3 itu apakah ada yang mengatakan tidak dibaca, ada yang mengatakan ta'awudz itu dibaca sampai semua rakaat ketika membaca Al-Quran. Tapi itu masalah khilaf di antara para ulama. Yang jelas ta'awudz ini adalah termasuk sunnah, adalah sunnah. Kemudian yang berikutnya setelah mengucapkan ta'awudz adalah mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sunnahnya dibaca Bismillahirrahmanirrahim itu dengan lirih, dengan tidak dikeraskan, tidak dikeraskan, sebagaimana hadis dari Anas ibni Malik radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan
Saya sholat di belakang Nabi SAW, saya pernah sholat di belakang Umar, saya pernah sholat di belakang Abu Bakar Siddiq, saya juga pernah di belakang Abu Umar, saya juga pernah di belakang Utsman, Ali, dan saya tidak mendengar mereka menyebutkan basmalah itu di awal rakaat maupun di akhir rakaat. Jadi ini basmalah itu sunnahnya adalah dibaca sir. Itu pada sholat jahriyah. Artinya pada sholat jahriyah basmalah itu dibaca sir. Ya kan? Apalagi kalau ketika sholat sirriyah, tentunya basmalah pun juga dibaca sir. Artinya yang basmalah itu tetap dibaca. Basmalah itu pendapat yang kuat bahwa itu tetap dibaca. Cuma diperselisihkan apakah itu dijaharkan ataukah disirkan. Tapi Allah Ta'ala alam itu adalah dibaca sir, tidak dibaca jahar. Kemudian setelah itu adalah membaca surah Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah adalah termasuk rukun dari rukun sholat. Termasuk rukun. Ya, Al-Fatihah termasuk rukun. Tidak ada sholat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Dalam riwayat yang lain bi ummil Quran. Tidak sah sholatnya dengan tidak membaca Al-Fatihah. Walaupun nanti di situ ada beberapa orang yang gugur. Orang yang gugur kewajiban dia membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah termasuk rukun, tapi ada beberapa orang yang dia itu gugur bacaan surah Al-Fatihah ketika sedang sholat. Yang pertama adalah orang yang lupa. Dia lupa kalau memang dia tidak membaca Al-Fatihah. Kemudian orang yang tidak bisa membaca Al-Quran. Tidak bisa membaca Al-Quran bukan berarti dia kewajiban sholatnya menjadi gugur, tidak. Orang yang tidak bisa membaca Al-Quran tetap dia sholat semampunya. Ya kan? Kalaupun bacaan ya sudah, bacaan semampunya. Faqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Baca yang mudah bagimu dari Al-Quran. Kalau dia cuma hafalnya surah Al-Ikhlas, ya sudah baca surah Al-Ikhlas. Ya kan? Jadi yang jelas, tapi dia punya kewajiban untuk tetap menghafalkan surah Al-Fatihah, karena itu termasuk rukun. Dan surah Al-Fatihah itu dibaca ayat demi ayat. Dibaca, sunnahnya dibaca ayat demi ayat. Jadi jangan surah Al-Fatihah Alhamdulillah Rabbil Alamin sampai waladhdallin itu satu nafas. Jadi dibaca satu ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, dibaca Ar-Rahmanir Rahim. Dibaca ayat demi ayat. Kemudian setelah itu adalah mengucapkan amin. Amin. Mengucapkan amin. Ini juga dengan suara yang keras, suara yang lantang. Ya. Karena barang siapa yang ucapan aminnya dan ucapan aminnya dengan malaikat itu sama, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Kemudian setelah itu adalah membaca surah yang lain selain dari surah Al-Fatihah. Ya sudah, surah yang dia hafal, yang semampunya. Tidak perlu dia membebani dirinya dengan membaca Al-Quran, mengambil Al-Quran atau diletakkan Al-Quran di depannya, kemudian dibaca, atau dia membuka Al-Quran ketika sedang sholat, itu jangan dibebani. Ya kan? Nabi SAW itu tidak membebani kita dengan kita suruh membaca Al-Quran untuk sholat wajib. Ya sudah semampunya. Faqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Sudah baca Al-Quran yang kamu mudah, yang kamu hafal, ya kan? Yang kamu hafal, ya sudah, itu aja yang dini. Dan tetap berusaha untuk membaca surah-surah yang lain. Kemudian setelah itu adalah dan mengeraskan, tentunya menjaharkan bacaan itu ketika sholat-sholat jahriyah. Menjaharkan itu pada sholat maghrib, rakaat yang pertama dan kedua ada sholat maghrib, rakaat yang pertama dan kedua dari sholat isya, kemudian sholat subuh, ini dijaharkan. Demikian juga sholat Jumu'ah itu juga dijaharkan, sholat Idain itu juga dijaharkan. Adapun selain misalnya sholat duhur, asar, kemudian rakaat yang ketiga dari maghrib, rakaat yang ketiga dan keempat dari isya, itu dibaca sir. Taib ini yang membaca surah, dan itu adalah sunnah. Membaca surah itu adalah termasuk sunnah. Kemudian rakaat yang ketiga dan keempat, kalau kita setelah membaca Al-Fatihah ingin menambah dengan surah, ya silahkan.
Ya kan? Kalaupun dia mencukupkan dengan Al-Fatihah, itu juga sudah cukup, ya kan? Kemudian setelah itu adalah apa? Diam sejenak sebelum dia ruku, kemudian dia takbir, Allahu Akbar, kemudian ruku. Nah, takbir ketika ruku ini namanya takbiratul intiqal. Kalau takbir yang pertama kali namanya takbiratul ihram, kalau takbir yang antara rukun satu dengan rukun lainnya namanya takbiratul intiqal. Kalau takbiratul ihram termasuk rukun, kalau takbiratul intiqal ini termasuk yang wajib. Jadi ruku itu dengan takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ingat ucapan Allahu Akbar. Sering satu kesalahan yang terjadi, jamaah sekalian, sering kita ada mendengar juga Allahu Akbar. Ini mungkin orang yang sekilas itu menganggap tidak ada kesalahan, tapi itu adalah kesalahan yang fatal. Kita mengatakan ada sering ucap Allahu Akbar, hamzah diganti dengan waw. Ini adalah kesalahan. Ingat dalam lafaz takbir Allahu Akbar dengan hamzah, walaupun secara bahasa Arab itu betul, ya kan? Secara ilmu sharaf itu adalah betul. Waw hamzah diganti dengan waw itu adalah betul. Ya kan? Tapi untuk sholat itu tidak ada tidak ada tuntunannya sama sekali. Mengganti Allahu Akbar diganti dengan Allahu Akbar. Kemudian setelah itu adalah ruku. Ruku adalah membentuk, jadi punggungnya antara kepala dengan punggung itu adalah dibuat datar, dibuat rata. Dalam riwayat yang lain seandainya dituangkan air di atasnya, air itu akan menggenang. Kemudian telapak tangan kanan di atas lutut yang kanan, telapak tangan kiri di atas lutut yang kiri. Kemudian sikunya itu dijauhkan dari pinggangnya. Nah, sikunya dijauhkan dari pinggangnya ketika sedang ruku. Jadi jangan sikunya itu nempel di perut atau nempel di pinggangnya. Jadi adalah dijauhkan. Jadi ada rongga ketika sedang ruku. Kemudian seolah-olah dia mencengkram kedua lututnya. Seolah-olah dia sedang mencengkram kedua lututnya. Tapi ini yang tata cara ruku. Kemudian yang berikutnya adalah kemudian membaca, tentunya adalah tumanina. Tumanina ketika ruku dan membaca doa ruku. Apakah membaca doa ruku? Dia pengen membaca doa ruku Allahumma laka raka'tu wa laka aslamtu wa bika amantu ila akhirih. Atau dia membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli, atau doa ruku yang lain subuhun kudus rabbuna wa rabbul malaikati warruh, atau dia membaca doa ruku yang lain subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Jadi adalah macam-macamnya itu adalah termasuk sunnah. Jadi ketika ruku ini kita membaca doa ini, ketika ruku ini kita membaca doa ruku ini. Sebagaimana saya sebutkan tadi, jangan sampai hanya satu doa ruku yang kita baca sampai kita meninggal dunia. Sampai kita meninggal cuma dua, itu tetap sah dan iya boleh-boleh saja. Tapi kita hendaknya lebih sempurna lagi ketika kita membaca doa ruku itu dengan macam-macamnya. Kemudian setelah itu adalah apa? Dan itu diucapkan sebanyak 3 kali. Yang 3 kali subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, itu adalah 3 kali. Adapun yang lain itu adalah 1 kali saja. Seperti subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli, itu adalah satu kali. Setelah itu i'tidal, mengucapkan i'tidal adalah termasuk rukun. Sami Allahu, kemudian mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ucapan sami Allahu liman hamidah ini berlaku untuk imam dan sholat sendirian, dan juga makmum. Sami Allahu liman hamidah. Adapun Rabbana walakal hamdu itu hanya bagi imam dan sholat sendirian. Adapun bagi makmum Sami Allahu liman hamidah, Sami Allahu liman hamidah ini adalah untuk imam dan sholat sendirian. Adapun ucapan Rabbana walakal hamdu itu adalah untuk makmum.
dan ucapan baik itu sholat jahriyah maupun sholat syariyah. Kemudian setelah itu samiallahu liman hamidah, kemudian membaca tambahan. Tambahan ini adalah termasuk sunnah. Apakah kita mengucapkan Allahumma rabbana walakal hamdu milas samawati wa milal ardi wa mila ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu apa namanya, ahlas sanai wal majd ahqqu ma qala al-abdu wa kulluna laka abdun wa kulluna laka abdun Allahumma la mani lima a'taita wa la mu'ti lima manata wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Atau kita mengucapkan rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Tapi ini adalah tambahan-tambahan, ini adalah termasuk yang sunnah. Kemudian setelah berdiri sempurna i'tidal, kemudian sudah dia takbir lagi. Adapun i'tidal, masalah bersedekap atau tidak bersedekap, ini juga masalah khilaf di antara para ulama. Jadi ya, bagi yang berpendapat setelah i'tidal bangkit dari ruku samiallahu liman hamidah kemudian bersedekap, silahkan. Bagi juga yang misalnya meluruskan samiallahu liman hamidah, dia meluruskan, itu juga dia berdalil dengan ini, maka sudah kita amrun wasi. Bagi yang berpendapat itu silahkan diamalkan sampai dia meninggal. Adalah apa? Jangan bimbang, jangan ragu-ragu, jangan bingung. Maksudnya hari ini dia bersedekap, besok dia lurus, besok bersedekap. Nah itu, ini kesalahan. Ini yang nggak boleh. Nah ini yang nggak boleh, karena tidak ada pendapat yang ketiga dalam masalah ini. Kemudian setelah itu adalah takbir lagi ketika dia ruku. Namanya takbir ketika ruku, namanya takbiratul intiqal. Kemudian sujud. Sujud adalah termasuk rukun. Sujud adalah termasuk rukun sholat. Kemudian adapun sujud, adapun tata cara sujud adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Abbas, yaitu adalah sujud pada 7 anggota badan. Sujud pada 7 anggota badan, yaitu kedua tangan, kemudian kepala dan jidat dan hidung, kemudian kedua lutut dan kedua kaki. Kedua kaki. Maka ini adalah sujud. Jadi adapun meletakkan tangan dulu atau kedua lutut dulu, ini juga masalah khilaf di antara para ulama. Jadi mau lututnya duluan baru kemudian tangan, atau tangan dulu baru kemudian lutut, ini juga masalah khilaf di antara para ulama. Allahu taala a'lam. Kemudian setelah itu adalah apa? Dan hidung ini hendaknya nempel ketika sedang sujud. Jadi hidung ini adalah juga ikut nempel. Sebagaimana disebutkan dalam hadits, saya jadi Nabi SAW pun juga wasyara ila anfihi. Nabi SAW mengisyaratkan ini juga sujud. Kemudian ketika sujud itu adalah apa? Semua, ya sebagaimana ketika orang takbir, telapak tangan, semuanya telapak tangan, kemudian semua jari jemari, tangan menghadap ke arah kiblat, jari jemari tangan semuanya ke arah kiblat, ya kan? Jadi telapak tangan bertumpu, jadi bukan begini sujudnya, juga bukan sujudnya dengan seperti ini, adalah sujud dengan semua jari jemari tangan ke arah kiblat. Kemudian membaca doa sujud. Doa sujud sebagaimana tadi, ya kita berusaha menghafalkan doa-doa sujud, yang jangan cuma satu saja yang kita hafal. Di antara lafaz-lafaz doa sujud, kita membaca Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa sakka sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Atau kita membaca doa sujud yang lain, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli, atau subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh, atau subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azama, atau subhana rabbiyal a'la, atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Adalah yang jelas kita membaca doa sujud itu yang macam-macam. Artinya cukup satu saja yang kita amalkan, satu saja. Jadi tidak usah semuanya. Dan tentunya ketika sujud itu memperbanyak doa.
Karena doa Nabi SAW sangat menganjurkan supaya kita memperbanyak doa ketika sedang sujud. Aktsiru ad-du'a fis sujud. Perbanyaklah doa ketika sedang sujud. Doa apa saja yang kita inginkan. Ya kan? Berdoa ketika di dalam sholat. Ini dalam sujud, ini adalah termasuk doa yang sangat mustajabah. Jadi perbanyaklah. Ya. Hendaknya kita selalu merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita hendaknya selalu merasa kita itu butuh. Jangan kita menganggap bahwa kita ini sudah mencukupi, sudah cukup bagi kita apa yang kita miliki sekarang ini. Ya, kita harus tetap minta terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, memohon terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang tidak pernah memohon kepada Allah itu hakikatnya adalah orang yang sombong. Orang yang sombong. Maka di dalam sholat itu berdoa itu hanya pada dua tempat. Yaitu ketika sujud dan ketika di akhir tahiyat sebelum salam. Kemudian setelah itu adalah setelah sujud, kemudian duduk di antara dua sujud. Nah, duduk di antara dua sujud adalah termasuk rukun. Rukun. Adapun duduk di antara dua sujud ini duduknya adalah duduk iftiras. Duduk iftiras itu adalah membentangkan kaki yang kiri, kemudian kaki kanan ditegakkan, kemudian duduk di atas kaki yang kiri. Itu namanya duduk tahiyat awal atau duduk iftiras. Jadi kaki kiri dibentangkan, dihamparkan, kemudian kaki kanan ditegakkan, kemudian kita duduk di atas kaki yang kiri. Ini namanya duduk iftiras. Kemudian membaca doa ketika sedang duduk di antara dua sujud. Ya. Kita membaca doa Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli. Ini termasuk doa. Atau kita mengucapkan Allahumma ghfirli warhamni wajuburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Ini juga adalah termasuk doa duduk di antara dua sujud. Kemudian ketika duduk di antara dua sujud juga, jadi ya telapak tangan kanan di atas paha yang kiri kanan, telapak tangan yang kiri juga di atas paha yang kiri. Ya. Kemudian setelah itu duduk, kemudian sujud lagi, takbir, kemudian sujud yang kedua. Nah, sujud yang kedua ya sebagaimana sujud yang pertama. Dan saya tambahkan ketika sujud itu yang sunnah juga adalah kedua tumit itu dirapatkan ketika sedang sujud. Jadi jangan dijauhkan. Jadi ketika kedua tumit ini itu hendaknya dirapatkan ketika sedang sujud. Sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha yaitu rasan akibaihi. Jadi ketika Nabi SAW ketika sholat sujud kedua kakinya itu adalah dirapatkan. Kemudian setelah itu adalah kita bicara tahiyat. Duduk tahiyat awal maupun tahiyat akhir. Adapun tahiyat awal, tahiyat akhir itu adalah tahiyat awal hukumnya adalah wajib, tahiyat akhir itu hukumnya adalah rukun. Setelah itu kemudian tahiyat. Adapun tahiyat, kalau tahiyat awal duduknya adalah duduk iftiras. Duduk iftiras. Tahiyat akhir maka duduknya adalah tawarruk. Yang ada khilaf itu adalah apakah tawarruk pada sholat yang hanya satu tahiyat, sholat subuh misalnya, apakah itu tawarruk atau iftiras, ini juga masalah khilaf di antara para ulama. Antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Kalau Imam Ahmad duduknya adalah iftiras, adapun Imam Syafi'i adalah duduknya tawarruk. Ini juga masalah khilaf di antara para ulama dan itu bukan tempat kita membahas di sini. Yang jelas tahiyat awal itu adalah wajib dan tahiyat akhir itu adalah rukun. Adapun yang disyariatkan ketika tahiyat awal itu adalah membaca lafaz tahiyat. Membaca lafaz tahiyat. Kemudian mengisyaratkan dengan jari telunjuk. Berisyarat dengan jari telunjuk. Isyarat jari telunjuk. Apakah nanti masalah menggerakkan atau tidak menggerakkan ini juga masalah khilaf di antara para ulama. Apakah jelas mengisyaratkan jari telunjuk itu adalah bersamaan dengan ketika mengucapkan tahiyat. Kita mengatakan at-tahiyatu
wassalawatu wattayyibat itu mengisyaratkan jari telunjuk. Ada juga yang berpendapat isyarat jari telunjuk ketika lafzul jalalah, tahiyatulillah, wassalawatu wattayyibat, wassalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah. Setiap kalimat lafzul jalalah baru mengisyaratkan. Ada juga yang ketika syahadatain, ya ketika asyhadu an la ilaha illallah baru syahadah baru dia mengisyaratkan. Tapi Allah Ta'ala alam bahwa isyarat jari telunjuk adalah bersamaan dengan lafaz tahiyat. Dan adapun lafaz tahiyat, jamaah sekalian, sebagaimana yang lain. Jadi lafaz tahiyat itu jumlahnya banyak sekali. Ada 6 lafaz tahiyat yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau kita menghafalkan semuanya 6 ini, maka itu adalah sempurna. Ya kan? Kalaupun cuma satu yang kita hafalkan, ya itu sudah sah dan itu cukup. Ya kan? Dan lafaz tahiyat yang paling sempurna dan paling sahih itu adalah lafaz tahiyat yang diajarkan Nabi kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang itu yang sering kita gunakan, yaitu at-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tapi ini lafaz tahiyat dari Abdullah bin Mas'ud. Juga ada lafaz tahiyat dari Abdullah bin Umar, ada juga lafaz tahiyat yang diajarkan oleh Nabi kepada Umar bin Khattab, ada lafaz tahiyat yang diajarkan oleh Nabi kepada Aisyah, ada lafaz tahiyat yang diajarkan kepada Abdullah bin Abbas, dan ada juga ya, lafaz tahiyat yang diajarkan oleh Nabi kepada Abu Musa al-Ash'ari. Tapi ini ya, tentunya macam-macam lafaz tahiyat. Kemudian setelah itu adalah apa? Sholawat kepada Nabi untuk tahiyat akhir, sholawat kepada Nabi, dan itu termasuk rukun. Kemudian juga setelahnya itu adalah salam. Salam juga adalah termasuk rukun. Tapi ini yang berkaitan dengan tata cara sholat. Adapun duduk yang terlarang, baik itu duduk tahiyat awal, duduk di antara dua sujud, namanya duduk iqa. Syaitan dan iqa anjing. Nabi SAW melarang kita duduk iqa yang terlarang, yaitu adalah apa? Kaki kiri dibentangkan, kemudian telapak kaki kanan itu diletakkan di atas punggung kaki kiri, atau sebaliknya. Ini juga duduk yang terlarang. Ya, duduk yang terlarang. Ini yang tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Ta'ala alam. Saya kira itu jamaah sekalian berkaitan dengan tata cara wudhu dan tata cara sholat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada kekurangan, tentunya banyak kekurangan karena waktu yang disediakan juga adalah sangat terbatas. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.